Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini kita semuanya dipertemukan dalam sebuah kebahagiaan. Kenapa saya katakan sebuah kebahagiaan? Karena baginda Nabi menyampaikan lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Saya yakin yang hadir ini semuanya puasa, kecuali mungkin yang kecil-kecil. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun ingdal iftari. Nomor satu, dia bahagia, dia senang karena datangnya waktu berbuka puasa. Maka dari semua acara TV saya di Indonesia, justru yang paling menarik dan banyak ditonton itu acara saya Kurma, kuliah Ramadan bersama Gus Miftah di JTV Surabaya. Saya mikir, orang Jogja kok nontonnya JTV, orang Jawa Tengah kok nontonnya JTV. Saya pikir karena suka dengan acaranya, ternyata tidak. Kenapa? Karena adzan maghrib JTV lebih dulu dibandingkan RCTI. Kamu bisa bangun pondok dari mana? Dari uangnya dermawan orang kaya. Akhirnya yang masuk surga duluan siapa? Yang punya uang duluan. Makanya kalau hari ini orang bilang orang punya harta itu tidak bisa untuk membeli surga, salah mas. Bondomu iso ngituku surga selama kamu tasarufkan dan kamu nafkahkan dengan cara yang baik. Makanya saya itu menolak istilah cashless yang tadi saya sampaikan. Cashless itu apa? Mengurangi uang cash. Kalau saya jalan di Jakarta Pak, itu kan teman-teman saya pejabat pengusaha kan banyak. Rata-rata tasnya itu nggak ada uang cashnya Mbak. Yang dibawa apa? Kredit card, debit card, kartu ATM dan lain sebagainya. Sementara tas saya itu penuh dengan uang. Saya kemanapun pergi mesti tas saya penuh dengan uang. Diprotes, Gus ndeso. Lah ngopo bro? Sekarang zaman ATM, zaman kartu. Kenapa masih bawa uang cash? Jawaban saya sederhana. Kalau kita itu jalan di jalan Pak, ada pengemis, ada pengamen, ada pemulung, ada orang miskin, orang nggak punya. Ketika ketemu dengan orang seperti itu, mohon maaf, lah mosok nyumbang kok dadak gesek rai ini kan ra mungkin gitu. Den paring-paring di raimu srek. Saya itu kalau pagi Bu, olahraga saya itu naik sepeda. Saya itu kenapa body saya itu terjaga? Salah satunya saya punya prinsip, kalau makannya banyak, keluarnya harus banyak. Yang masuk banyak, yang keluar harus banyak. Makanya saya rajin olahraga. Kayak nanti saya pulang ke hotel, pasti saya nge-gym. Kalau saya nggak puasa, pasti saya naik sepeda. Karena kalau makan terus nggak keluar, hati-hati. Yang terjadi seperti tukang foto. Sumpah aku gagal fokus lihat kamu, demi Allah itu. Kamu ono ge manuke sepiro. Malah dijawab sak pentil. Enggak bro, saya kasih motivasi kamu supaya, karena begini loh. Kenapa orang badannya besar gemuk itu rawan penyakit? Salah satunya, moga-moga sampai ora, amin. Salah satunya jantung. Karena orang gemuk itu Pak, itu nyuwun sewu, lemaknya itu akan menutup organ-organ yang seharusnya terbuka, termasuk jantung. Makanya kenapa orang gemuk itu justru rawan penyakit, gara-gara itu, termasuk asam lambung dan lain sebagainya. Makanya saya bully kamu itu dalam rangka memotivasi kamu. Tapi santai saja mas, karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Nah, itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Mungkin tahun depan Anda bisa foto-foto di Mars.
Malah dadake konten kok piye. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya sedekah yang paling sederhana menurut Nabi apa? Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau orang kaya itu sedekah dengan hartanya, orang miskin sedekah dengan senyumnya. Sing paling cilaka wis kere merengutan. Enten mboten ngoten niku, Bu? Wis kere merengutan. Memberi saja, Mas, ngapunten. Hari ini posisi kita sebagai pemberi. Enggak boleh, Bu, merengut. Coba kita lihat satu hadis dalam kitab Wasiatul Mustafa. Apa kata Nabi? Ketika seseorang itu memberi sedekah satu orang muslim kepada muslim yang lainnya, biti binafsin, dengan full senyum, man at'ama musliman biti binafsin, barang siapa memberi makan kepada orang lain dengan full senyum, apa kata Nabi? Kataballahu alfa alfi hasanatin, Allah akan mencatatkan kepadanya 1.000.000 kebaikan. Makanya sedekah yang paling ringan itu makanan. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi kekasihnya Allah gara-gara apa, Bu? Suka traktir. Apalagi bulan Ramadan, tado afatil hasanat sampai 1000 kali lipat. Anda sedekah 1 nasi bungkus di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan bersedekah 1000 nasi bungkus. Adik-adik hatam Al-Quran bulan Ramadan sekali, itu sama dengan hatam Al-Quran 1000 kali. Ada pertanyaan santri saya begini, Bah, kalau orang berbuat baik itu pahalanya 1000 kali lipat, bagaimana dengan orang bermaksiat? Tado afatis sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau orang berbuat baik 1 di Ramadan pahalanya 1000, orang bermaksiat 1 di bulan Ramadan dosane 1000. Jadi camburi ke hati-hati. Kowe karaoke pisan ning bulan Ramadan, nggawa purel siji ning bulan Ramadan, kuwi dosane padha karo nggawa purel 1000. Ngomong masuk. Karena berlipat gandanya luar biasa. Apalagi masalah makanan. Orang yang memberikan buka kepada mereka yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Maka motivasinya apa? Kalau bisa setiap hari selama Ramadan ini kita memberi. Nduk, Nabi Ibrahim kuwi tak kandhani nduk ya. Iso dadi kekasih Gusti Allah gara-gara seneng traktir. Saya itu kalau makan di luar, Mas, paling anti saya dibayari sama orang. Besok satu saat adik-adik tak doakan, mudah-mudahan satu saat ketika kamu makan bersama banyak orang, saling berebut bayar, bukan berebut dibayari. Yang seneng dibayari golek gratisan, kui biasanya siapa? Biasanya siapa? Yang seneng njaluk dibayari golek gratisan. Food blogger. Nah, ngene iki pisan. Golek gratisan. Karepe mangan enak tapi orang bayar, alasannya konten, kan danco itu loh. Kadang-kadang ngelak nge-review yo ora jujur, mergo dibayar rata jane ora enak tenan. Apa bahasamu apa? Begitu aku apa meneh ya. Karena saya beberapa kali, Bu, jadi korban food blogger. Wah, ketoke lak nge-review enak banget. Begitu saya datang, ya Allah cangkeme aku. Sekarang kan lagi rame program gratis makan siang Pak Prabowo. Sorry ya. Saya ditanya sama Pak Prabowo, Gus,
Ada nggak cerita dalam Islam memberi makan gratis itu keren? Ada Pak. Saya bilang, oh no. Apa Gus? Kalau Anda lihat ceramah saya 3 hari yang lalu di buka puasa bersama Pak Prabowo, saya sampaikan Nabi Ibrahim itu merenovasi Ka'bah. Ini selesai merenovasi Ka'bah, Allah menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, rungono Mas, apa mana jenengan traktir kuwi? Eka Dwi Catering. Kok kayak yang paling nggak enak itu saya kalau makan gini di gedung ada acara resepsi, habis makan yang punya catering datang, Gus direview, aduh lagi mau dari aku engkau ngomong jujur lah enak, ngomong enak wongnya tersinggung lah, ngomong enak saya ngomong enak kok nanti orang terprovokasi beli gara-gara lihat review saya dihisap loh. Ayo rungokno ya, rungokno mungkin abot le hisap sak gon-gon golek mangan gratis, nomor loro mergo dibayar kadang-kadang nge-review ini goroh, hati-hati kowe. Nah, Nabi Ibrahim didatangi oleh Allah mengatakan begini, ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan, satu suap, fi batni ja'i, yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, khairun indi, kata Allah, itu lebih baik bagiku, kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Amin. Mas MC, Mbak MC dipandu, saya mau tanya jawab sama anak-anak. Yang mau bertanya tak kasih hadiah. Tasku gore nih. Dari tadi Gus Miftah jelaskan tentang sedekah. Bisa jelaskan sedekah dan infak apa bedanya? Dan dalil ayat suci Al-Quran tentang sedekah. Oke. Dan saya mau minta jelaskan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kamu suka di atas apa di bawah? Enggak tahu. Kan tangan di atas. Saya tanyanya itu, kamu lebih suka tangan di atas atau tangan di bawah? Jangan kalau bisa tangan di atas begitu. Karena ana ingdadzonni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kamu berprasangka sebagai pemberi, insya Allah kamu besok menjadi seorang pemberi. Amin. Khud min amwalihim sodakoh. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ambillah dari harta mereka sodakoh. Maka kalau orang kaya kayak beliaunya ini harus diambil. Caranya bagaimana? Diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Orang yang tahu ilmunya. Kalimat dalam Al-Quran paling banyak menggunakan kalimat sodakoh. Khud min amwalihim sodakoh. Kemudian ayat lain umpamanya yang berkaitan dengan sodakoh, inama yungfikuna billaili wan nahar sirra wa alaniyah. Itu infak, yungfik. Wa mimma rozaknahum yungfikun. Sebagian dari rizki yang kamu miliki, infakkanlah. Bahasa dasarnya itu sodakoh. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib wujudnya zakat. Sodakoh sunnah wujudnya infak. Kalimat awalnya itu adalah sodakoh. Makanya kemudian keutamaan orang sodakoh bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Masalul ladina yungfikuna amwalahum, dan seterusnya sampai diganti 700 kali lipat. Awal kalimatnya adalah sodakoh. Sodakoh bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah namanya salah satunya infak. Maka wa mimma rozaknahum yungfikun, sebagian dari rezeki yang kamu terima infakkanlah, sodakohkanlah. Lah iso Mas, bukan 2,5%. Kita itu nerima 100% kok cuma 2,5%, rugi Mas. Rugi kalau saya. Nah, saya kasih cara, umum saya ingat. Bersedekah atau berinfak yang sunnah tadi itu, tolong lakukan dengan 4 cara. Kamu punya uang 100.000, bilaili wan nahar, yang 25.000 bilaili kamu sodakohkan di waktu malam.
Wanahar yang 25.000 di waktu siang. Sirron yang 25.000 sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah yang 25.000 terang-terangan. Jadi sedekah itu boleh malam, boleh siang, boleh terang-terangan, boleh tersembunyi. Berarti sedekah diposting boleh, Gus? Boleh. Sembunyi-sembunyi boleh? Boleh. Terang-terangan boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Nah, itu nggak boleh. Sedekah yang dibenci Allah. Sedekah yang dibenci Allah. Iki saiki apa? Cak cilik pertanyaannya kok iso-isone sedekah apa yang paling dibenci oleh Allah? Nah. Jadi begini, sedekah itu memang mulia Ibrahim ya. Tapi kemuliaan sedekah itu ada kaifiyahnya, ada caranya. Caranya bagaimana? Satu, dengan harta yang halal. Dengan cara yang baik. Makanya dulu Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali, itu beliau suka mencuri ke tempatnya orang kaya, pejabat, uangnya kemudian dibagi-bagi kepada orang miskin. Itu saja ditegur oleh gurunya. Amal soleh itu sumbernya harus soleh, caranya juga dengan cara yang soleh. Jangan kemudian kita mencuri walaupun niatnya untuk sedekah, nggak boleh. Kalau niatnya baik, dilakukan dengan cara yang baik, sumbernya juga harus dari yang baik. Gelap dan menggelapkan. Muga-muga sok duitmu berkah. Padang tur madangi. Nyo, cah cilik pinter takai 500.